Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono ke DPR RI. Jenderal TNI Agus Subianto memiliki tugas berat menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Untuk membahas lengkapnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dan pengamat militer Hairul Fahmi. Bang Fahmi, Kang Farhan, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Farhan dan Bang Fahmi. Saya ke Kang Farhan dulu, Kang. Ya. Presiden Jokowi telah mengusulkan nama Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Secara figur dan secara waktu, apakah memang ini pilihan yang tepat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Saya kira sangat tepat ya, karena salah satu syarat utama dari seorang calon Panglima ini adalah sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Satu Matra. Saat ini beliau adalah seorang Kepala Staf Angkatan Darat, jadi secara hukum formil sudah terpenuhi. Lalu secara politis ya, seorang Panglima TNI itu syarat utamanya adalah loyal kepada Panglima tertinggi TNI, dalam hal ini Presiden. Dilihat dari jejak rekam beliau pernah menjadi dan Pas Pampres, sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan juga beliau seorang perwira yang bersih ya, tidak ada skandal apapun, tidak pernah disebut sebagai perwira yang pernah melakukan hal-hal yang dianggap bisa mengancam kredibilitas TNI. Nah, saya yakin beliau memang figur yang tepat sekali. Baik, saya ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, masih berbicara mengenai rekam jejak TNI, Kasat TNI Agus Subianto ini menambah daftar panjang Solo Connection yang dipilih oleh Jokowi untuk menemaninya di puncak karir politiknya, Bang Fahmi. Karena kan Agus Subianto pernah menjabat sebagai Dandim Solo di tahun 2011, ketika itu Jokowi juga menjadi wali kota Solo. Tanggapan Anda bagaimana? Ya. Oke, tadi disinggung oleh Kang Farhan, sesuai ketentuan Panglima TNI itu hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf angkatan yang masih dalam masa dinas keprajuritan. Nah, semua kepala staf ini punya peluang yang sama, mereka setara, punya keunggulannya masing-masing sesuai matra, ya misalnya rekam jejak prestasi, pengalaman jabatan, pengalaman penugasan dan lain sebagainya ya. Tapi tetap saja Presiden harus pilih salah satu di antara para prajurit terbaik itu untuk duduk di jabatan Panglima TNI. Ya, ini semacam kira-kira semacam primus inter pares lah ya, yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, terkait dengan Soul Connection, kedekatan dengan Presiden Jokowi itu saya kira harus diakui sudah menjadi salah satu poin positif ya bagi Jenderal Agus Subianto. Dan saya kira itu ya wajar saja ya, apalagi jika mengingat bahwa pengusulan nama calon Panglima TNI memang merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi selain kebutuhan organisasi, ada kehendak Presiden di situ yang memungkinkan salah satu di antara tiga nama itu dipilih. Gitu. Tapi kalau secara waktu, Bang Fahmi, ini kan artinya masa aktif Jenderal Agus Subianto sebagai Kasat kan kurang dari 1 bulan begitu ya. Nah, ini bagaimana nih dengan masa tugasnya yang begitu cepat dan kemudian bisa langsung menjadi Panglima TNI, menurut Anda bagaimana, Bang Fahmi? Iya, kan ini situasional ya. Kalau kita lihat Kasat sebelum ini juga pada masa reformasi ini ya, kecuali Jenderal Jenderal Muldoko itu kan yang digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantio yang merupakan sama-sama mantan Kasat gitu ya, memang belum pernah ada Panglima TNI juga berturut-turut dari matra yang sama ya. Terus ini situasional menurut saya ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga Pak Muldoko pada waktu ditunjuk atau diusulkan menjadi Panglima TNI juga baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, soal apakah kemudian itu menjabat setahun, sebulan, atau baru sehari, ya memang tidak ada aturan yang mengatur atau membatasi soal itu. Jadi saya kira nggak ada masalah Pak Agus Subianto ini baru menjabat seminggu.
Ya ini karena tadi ya, saya bilang situasional, kebetulan Pak Dudung ini juga pensiunnya mepet dengan pergantian Panglima TNI ya, dan mungkin Presiden atau pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan jika pergantian dilakukan jauh lebih awal akan menimbulkan spekulasi negatif misalnya yang terkait dengan baik Jenderal Dudung maupun dengan penggantinya, ya itu kan tentu juga menjadi bagian dari pertimbangan sehingga Pak Kasat yang sekarang Pak Agus Subianto ini menjabat seminggu kemudian diusulkan sebagai Panglima, yaitu menurut saya konsekuensi dari kondisi yang ada. Gitu. Baik, Kang Farhan, apakah menurut DPR ada tugas penting yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Jenderal TNI Agus Subianto apabila lancar menjadi Panglima TNI begitu ya tentunya ya, sehingga kemudian memilih Agus Subianto karena ada Solo connection-nya itu tadi, Kang Farhan? Kang Farhan, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Mungkin masih di mute, boleh di unmute? Ya, saya kira sih silakan. nggak ada hubungannya dengan Solo Connection. Karena kalau memang Solo Connection itu teori yang benar dan sahih, maka hebat banget ya gitu. Seorang wali kota, seorang Kapolres, seorang Dandim bisa janjian dari sejak 10 tahun yang lalu untuk sama-sama suatu hari nanti saya akan jadi presiden, kamu akan jadi panglima, kamu jadi Kapolri gitu. Itu sih rasanya terlalu hebat banget gitu ya. Saya kira hal itu hanya terjadi di dalam novel-novel konspirasi. Sekarang ini ya kebetulan aja bahwa ada kedekatan pribadi, iya. Tetapi kan secara profesionalisme mereka semua terbukti sangat profesional. Pak Jokowi itu bisa jadi presiden 2 periode bukan karena beliau orang Solo, tapi karena memang bener aja kerjanya. Demikian juga Pak Listio, demikian juga Pak Agus. Nah, Pak Agus ini kan selama jadi Wakasat juga artinya tahu betul pekerjaan seorang KSAD itu apa. Sehingga beliau bisa dikatakan selama 3 tahun mendampingi, selama hampir setahun lebih ini mendampingi Pak Dudung Abdurrahman, beliau tahu persis kira-kira tugas terberat apa yang dihadapi oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian sekarang menjadi Panglima. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dalam istilah namanya raise to the occasion, kebetulan aja. Tetapi memang yang paling sangat menarik kita perhatikan sekarang adalah bagaimana caranya TNI bisa menjaga netralitas. Apalagi ada tuduhan Solo Connection. Apalagi salah satu bakal calon wapresnya adalah putra dari Pak Jokowi. Nah, hal ini yang menjadi sangat berat karena bagaimanapun juga untuk seorang Panglima TNI harus betul-betul menunjukkan dan menjawab berbagai macam tuduhan miring bahwa Solo Connection akan meloloskan atau memberikan semacam keuntungan terhadap bacawa pres yang merupakan anak Pak Jokowi. Nah ini tantangan terbesar yang harus dihadapi sebetulnya. Karena kalau sampai itu bisa dijawab dengan baik, maka artinya memang Panglima TNI berhasil menjaga netralitas TNI yang merupakan amanat dari konstitusi. Oke, baik. Saya akan tanya ke Bang Fahmi nanti, bisa tidak ini kemudian Jenderal TNI Agus Subianto menjaga netralitas TNI kalau salah satu dari Solo Connection-nya itu berkontestasi di pemilu 2024. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh... Ya, kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, saya kembali ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, apakah Anda sendiri yakin bahwa Jenderal TNI Agus Subianto akan mampu menjaga netralitas TNI di tahun 2024 tadi nanti begitu, meskipun ada Solo Connection itu tadi, Bang Fahmi? Iya, soal netralitas ini kan, netralitas ini isu musiman ya, hadir setiap jelang pemilu ya, padahal soal keberpihakan aparatur negara ya, termasuk TNI, saya kira dalam kontestasi elektoral itu ya mirip-mirip kentut lah ya, ada baunya tapi selalu sulit untuk dibuktikan siapa yang kentut, kecuali suaranya cukup keras. Yeah. Nah jadi gini, dalam berbagai kesempatan Presiden berulang kali menyampaikan pesan
dan mengingatkan TNI supaya bersikap netral dan menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kalau kita lihat Panglima TNI saat ini Pak Yudo Margono sebenarnya juga sudah cukup tegas ya dalam menjaga netralitas institusi yang dia pimpin ya. Berulang kali juga mengingatkan, tadi juga di video kita sudah dengar dia menekankan berulang kali netral. Nah, artinya sebenarnya tidak perlu juga terlalu dikhawatirkan bahwa organisasi TNI ini bakal cawe-cawe terlalu jauh ya, yang kemudian secara vulgar menunjukkan keberpihakan dalam kontestasi elektoral. Dan ini saya kira sudah cukup teruji ya sepanjang pemilu setelah reformasi untuk TNI. Apalagi kalau kita perhatikan rumor ketidaknetralan itu sebenarnya justru lebih santer ya menerpa aparatur negara yang lain, bahkan pada aparat penegak hukum misalnya yang karena kewenangannya dalam penegakan hukum memang jadi sangat mungkin untuk disalahgunakan dalam rangka mempengaruhi dinamika kontestasi kalau integritas aparaturnya lemah. Makanya tentu ini butuh komitmen bersama, pengawasan yang efektif gitu ya, supaya integritas dan netralitas ini bisa benar-benar terjaga. Nah, saya justru melihat hal lain yang mestinya lebih menjadi concern ya. Mengingat akan ada cukup banyak purnawirawan yang akan terjun dalam kontestasi pemilu 2024, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, melalui berbagai partai politik yang berbeda, melalui tim-tim pemenangan capres misalnya. Maka yang lebih penting saya kira adalah bagaimana memberi peringatan, rambu-rambu atau batasan yang sedapat mungkin bisa menjadi dinding api yang memisahkan antara aktivitas politik para purnawirawan itu dengan kiprah normatif kelembagaan TNI beserta para prajurit aktifnya. Ya. Ini yang saya kira penting, termasuk soal penggunaan simbol identitas dan penebalan latar belakang TNI yang biasanya ini seringkali dilakukan secara dangkal dalam kontestasi elektoral. Ini harus diingatkan supaya jangan sampai jadi ajang kebencian dan perselisihan yang berimplikasi negatif pada TNI sendiri. Apalagi termasuk menebalkan dikotomi sipil militer dan persepsi kegagalan sipil dalam penyelenggaraan negara. Ini yang saya kira lebih penting diingatkan ketimbang soal netralitas. Gitu. Baik. Kang Farhan, bagaimana kemudian cara DPR untuk menguji bagaimana cara menjaga netralitas TNI itu di tahun pemilu dalam fit and proper test nanti yang akan dilalui oleh Jenderal TNI Agus Subianto? Kang Farhan. Mohon maaf, video saya mesti off dulu ya. Tetapi gini, bagaimanapun juga apa yang akan menjadi concern kami di fit and proper test nanti yang akan diselenggarakan perkiraan setelah tanggal 10 November sebelum 15 November ini akan sangat fokus kepada bagaimana kesiapan TNI menghadapi pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 nanti gitu ya. Tetapi memang kami juga akan sangat memperhatikan nanti bagaimana sebetulnya TNI ini akan betul-betul difungsikan dan berdayakan untuk satu, pengamanan, pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah perbatasan. Nah, ini sangat penting karena belum tentu KPU itu bisa mendistribusikannya sendiri. Itu nomor satu. Nomor dua adalah pengamanan kembali kotak suara dari TPS menuju ke tempat-tempat pengumpulan perhitungan atau rekapitulasi. Karena bagaimanapun juga pengamanan kotak suara yang berasal dari berbagai macam daerah, terutama daerah terpencil, itu jangan sampai kemudian terganggu keamanannya. Dan kita sangat mengharapkan bantuan TNI untuk bisa memastikan agar kotak suara tersebut dapat dijaga dan tidak diintervensi oleh mereka-mereka yang ingin merusak hasil pemilu tersebut. Itu salah satu bentuk netralitas TNI yang kita tunggu. Oke, baik, kita akan awasi bersama. Semoga kemudian netralitas TNI tetap terjaga meskipun di tahun politik, di tahun pemilu 2024. Kang Farhan, Bang Fahmi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.